Halo guys, selamat datang di lesson ketiga untuk course ini. Kali ini pembahasan kita udah sampai di Kerajaan Samudra Pasai. Jadi buat kalian yang baru gabung, kemarin-kemarin kita udah ngebahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia dan juga ngebahas tentang satu kerajaan pertama bercorak Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Perlak. Dan sekarang kita bakalan bahas Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu merupakan kerajaan Islam yang terletak di pantai utara Aceh, sekitar di kota Loksmawe, Aceh, provinsi Aceh Utara. Nah, Samudra Pasai itu merupakan gabungan dari dua kota ada Samudra dan Pasai. Samudra itu yang agak di pedalamannya dan Pasai itu ada di dekat kota pesisirnya. Dan kedua kota tersebut itu kemudian digabungkan oleh Marah Silu yang kemudian dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Al-Malik Saleh. Nah, ini di tahun 1267. Keberadaan dari Samudra Pasai ini dibuktikan oleh catatan Ibnu Battuta yang mengatakan kalau kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan yang menjadi pusat studi agama Islam. Ibnu Battuta itu merupakan sejarawan dari Maroko. Nah, jadi setelah diketahui kalau Samudra itu pusat studi agama Islam, Ibnu Battuta itu berkunjung ke kerajaan ini di tahun 1345 sampai 1346 gitu. Dan kemudian setelah singgah di pelabuhan Pasai, Battuta itu dijemput oleh Laksamana muda dari Pasai bernama Bohruz. Lalu Laksamana tersebut memberitakan kedatangan Battuta kepada raja, dan Ibnu Battuta pun akhirnya diundang ke istana dan bertemu dengan Sultan Muhammad, cucu dari Malik As-Saleh. Jadi yang pertama di pemimpinnya itu ada Sultan Malik As-Saleh atau disebut juga Marah Silu, yaitu pemimpin dari kerajaan Samudra Pasai ini, pendiri orang yang mendirikan Samudra Pasai ini gitu. Kemudian yang kedua itu ada Sultan Malik Az-Zahir. Jadi Sultan Malik Az-Zahir itu anak dari Sultan Malik As-Saleh dan hasil perkawinannya dengan putri dari Raja Perlak. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir ini, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Dan di tahun 1326 Sultan Malik Az-Zahir ini meninggal dunia, lalu digantikan oleh anaknya Sultan Malik Az-Zahir II untuk memerintah dan mengatur kerajaan Samudra Pasai ini. Beliau memerintah sampai tahun 1345. Dan di masa pemerintahnya inilah yang dikunjungi oleh Ibnu Battuta gitu. Selanjutnya ada Sultan Zainal Abidin dan juga ada Sultan Zainal Abidin II dan seterusnya. Lalu gimana sih kehidupan sosial budaya di kerajaan Samudra Pasai ini? Jadi kehidupan ekonominya itu banyak dipengaruhi perdagangan karena letaknya yang strategis. Oleh sebab itu masyarakat Samudra Pasai itu menjadi semakin sejahtera gitu. Posisi geografis Samudra Pasai itu kan strategis, soalnya berbatasan sama Selat Malaka. Dan selain itu ada juga di jalur perdagangan internasional melalui Samudra Hindia antara Jazirah Arab, India, dan Cina. Dan untuk komoditas dari perdagangan kerajaan Samudra Pasai sendiri antara lain ada lada, ada juga emas, kapur barus, dan sebagainya. Seperti yang aku bilang, di Samudra Pasai ini udah dikenal uang sebagai alat tukar berupa mata uang emas yang disebut dirham, sama kayak di Perlak ya sebelumnya. Nah, perdagangan di Samudra Pasai itu ya. Terus
keadaan hubungan sultan dan rakyatnya juga berjalan dengan baik di masa ini tuh. Dan di abad ke-14, Samudra Pasai itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Jadi Malaka itu kan berkembang menjadi kerajaan bercorak Islam setelah berhubungan baik dengan Samudra Pasai. Apalagi setelah adanya pernikahan antara putra sultan dari Pasai dengan Malaka. Gitu. Dan masa kejayaan dari Samudra Pasai ini sendiri terjadi pada masa pemerintahan Sultan Malikul Zahir yang ditandai dengan adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran. Selain itu ditandai juga dengan berkembangnya kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Jadi di masa ini tuh kerajaan Samudra Pasai makin jaya gitu saat masa kepemimpinan Sultan Malikul Zahir. Oke, dan untuk masa keruntuhannya sendiri itu terjadi karena nggak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik Al-Tahrir turun tahta. Selain itu juga ada beberapa pertikaian dan perebutan kekuasaan di kerajaan ini. Jadi di tahun 1349 itu kan Sultan Ahmad Bahyan Shah Al-Malik At-Tahir meninggal dunia, terus digantikan putranya, tapi nggak banyak diketahui gitu. Dan akhirnya di akhir abad ke-14 itu diketahui kalau Samudra Pasai itu banyak diliputi kekacauan karena terjadinya perebutan kekuasaan. Ini tuh diungkap dari berita-berita di Cina, dan faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Samudra Pasai juga pemberontakan yang dilakukan sekelompok orang yang ingin runtuh gitu kerajaan Pasai ini, kerajaan Samudra Pasai ini. Nah, selain itu juga ada serangan dari Majapahit di tahun 1339. Jadi Mahapati Gajah Mada juga terusik gitu mendengar kabar tentang kebesaran Samudra Pasai di lautan sana. Akhirnya Majapahit itu khawatir akan pesatnya kemajuan kerajaan Samudra Pasai. Dan oleh karena itu Gajah Mada mempersiapkan rencana penyerangan Majapahit untuk menaklukkan Samudra Pasai. Dan akhirnya Majapahit itu melakukan serangan. Sebenarnya selain itu juga Majapahit melakukan serangan karena faktor kepentingan ekonomi. Jadi kan kemajuan perdagangan dan kemakmuran rakyat di Samudra Pasai itu sudah membuat Gajah Mada berkeinginan untuk dapat menguasai kejayaan itu. Terus juga alasan lain karena berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Jadi letaknya ini Samudra Pasai yang terletak di Pulau Sumatera bagian utara ini berdekatan dengan Selat Malaka. Dan letaknya yang strategis ini mendorong masyarakat untuk terjun langsung gitu ke dunia maritim. Tapi setelah kerajaan Samudra Pasai dikuasain oleh Malaka dan dipindahin ke Bandar Malaka, di situ jadi yang ramai gitu karena letaknya lebih strategis dibandingkan bandar-bandar di Samudra Pasai. Dan yang terakhir itu karena serangan Portugis. Jadi orang-orang Portugis itu memanfaatkan keadaan Samudra Pasai yang lemah ini karena perpecahan, terus juga karena perebutan kekuasaan dengan menyerang kerajaan Samudra Pasai hingga akhirnya kerajaan ini benar-benar runtuh. Sebelumnya emang orang-orang Portugis ini udah menaklukkan kerajaan Malaka yang merupakan kerajaan yang sering membantu kerajaan Samudra Pasai dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan Samudra Pasai. Dan peninggalan kerajaan Samudra Pasai itu banyak, diantaranya ada makam dari Sultan Malik As-Saleh, raja dari kerajaan Samudra Pasai ini. Terus juga ada makam Sultan Maulana Az-Zahir, ada makam Nahriah, juga ada stempel kerajaan Samudra Pasai, ada juga naskah surat Sultan Zainal Abidin dan Cakradonia. Itu dia materi tentang kerajaan Samudra Pasai, tentang raja-raja yang memerintah, tentang
peninggalannya, dan masa kejayaannya juga masa keruntuhannya. Next, aku bakalan jelasin tentang kerajaan-kerajaan bercorak Islam lainnya. Jadi pastiin untuk tetap stay tune dan pastiin untuk keep in touch dengan video-video di channel Akan Academy aku. Okay, see you.